sesuai tema kita sore ini kan apa kabar ya daftar pemilih tetap Rempang. Bang Adri, Hmm, kita tahu bahwa Rempang memang saat ini sedang sensitif. iya. Ada persoalan warga kita di sana dan akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk memindahkan mereka ke hunian baru. Tentu ini mempengaruhi daftar pemilih tetap juga menurut saya saat nanti pada hari pencoblosan. Gimana Bang Adri kondisi terkini dari DPT warga Rempang saat ini? Baik, terima kasih Bang Tony. Terkait Rempang, yang paling pertama ya Ya. ingin kami pastikan bahwa KPU Kota Batam Hmm. tentu akan berusaha maksimal Hmm. menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajiban kami Ya. untuk menjamin hak memilih Ya. masyarakat di Kota Batam, khususnya yang di Kecamatan Galang ya, itu dapat tetap tersalurkan di hari pemilihan nanti Ya. ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kami perlu menyampaikan bahwa dari awal kan sudah kita ketahui ya, Ya. bahwa relokasi Mm-mm. relokasi Rempang ini Ya. itu direncanakan dilakukan terhadap 2 kelurahan di Kecamatan Galang, yaitu Kelurahan Sembulang Sembulang dan Kelurahan Rempang Cate. Bang Cato ya. Nah, di 2 kelurahan tersebut memang terdapat total 23 TPS. 23 TPS. Ya, kemudian sekitar 5.000 pemilih. 5.000 sekian pemilih, dan itu yang memang menjadi atensi kami sejak awal. Ya. Begitu. Nah, sejak memang dinamika Rempang, kemudian juga beberapa kejadian-kejadian beberapa bulan terakhir ya, yang memang menjadi atensi banyak pihak, kami juga memang memberikan atensi khusus dan kemudian turut berkoordinasi dengan pemerintah Kota Batam maupun BP Batam terkait hal ini. Nah, apakah ada perubahan begitu ya? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal di sesi pertama tadi, bahwa data pemilih kita, kemudian berikut TPS-nya, itu satu hal yang dipastikan oleh KPU tidak akan mengalami perubahan sampai hari kuantitas ya Bang ya. secara kuantitas begitu. Nah, kemudian termasuk di Sembulang, Kelurahan Sembulang dan Kelurahan Rempang Cate, itu juga tidak ada mengalami perubahan begitu. Nah, sampai saat ini tidak ada mengalami perubahan. Kenapa kami sampaikan? Sebab 5 September yang lalu kami melakukan monitoring ke teman-teman PPK Kecamatan Galang dan PPS Kelurahan se-Kecamatan Galang. Pada waktu itu kami bertemu di kantor Lurah Rempang Cate. Pada waktu itu kami dalam rangka memastikan terkait situasi dan kondisi teraktual pada waktu itu. Kami ingin melihat dan mengetahui bagaimana komitmen teman-teman PPK di Galang dan PPS di se-Kecamatan Galang terkait penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayahnya. Nah, berdasarkan hasil monitoring kami, di mana kami berlima hadir pada waktu itu, itu memang teman-teman PPK Kecamatan Galang dan PPS berikut PPS-nya itu komitmennya sama dari awal. Tetap berkomitmen kuat untuk menyelenggarakan tahapan pemilu, apapun dinamika yang terjadi ke depannya. Nah, lalu setelah kami melakukan monitoring itu, kami mengetahui bahwa eskalasi Rempang memang meningkat ya, meningkat. Kemudian banyak juga hal-hal atau pihak-pihak yang kami koordinasikan terkait Rempang setelah eskalasinya meningkat. Begitu. Pada waktu itu beberapa hari setelah kejadian 11 September di kantor BP Batam, kami juga menyempatkan koordinasi ke BP Batam, ingin mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah khususnya melalui BP Batam terkait Rempang. Nah, seperti yang memang diketahui dari awal kan, awalnya tenggat waktu relokasi totalnya 28 September. Begitu. Kemudian juga
secara bersamaan dua kelurahan ini juga menjadi target relokasi ya Relokasi, di ya. tenggat waktu 28 September tadi. Ya, ya. Nah, namun kemudian kan beberapa kebijakan pemerintah berdasarkan arahan pemerintah pusat Iya. juga itu mengalami perubahan ya, Perubahan. perubahan bahwa 28 September tidak lagi menjadi tenggat waktu relokasi. Kemudian juga tidak semua kampung Ya. di dua kelurahan tadi yang menjadi target relokasi awal gitu. Ya. Nah, jadi kami terus melakukan koordinasi. Ya. Selanjutnya 10 Oktober yang lalu ya, Ya. kami juga turun lagi nih ke lagi. Kecamatan Galang Ya. gitu. Waktu itu dalam rangka satu, verifikasi faktual data meninggal dan TNI Polri tadi. Ya. Yang kedua juga kami ingin mengetahui bagaimana situasi dan kondisi terkini terkait daftar pemilih tetap serta TPS yang ada di Kecamatan Galang, dan kami ingin mengetahui sebenarnya daerah mana sih yang menjadi target relokasi tahap pertama. Ya. Nah, jadi dari informasi yang kami dapatkan dari teman-teman PPK Kecamatan Galang bahwa terdapat 7 kampung yang tersebar 5 kampung di Kelurahan Sembulang, 2 kampung di Kelurahan Bangcate. Nah, yang menjadi target relokasi tahap pertama. Begitu. Total DPT kita untuk pemilu 2024 itu sekitar 1.600 ya dari 7 kampung itu. Nah, kemudian kami juga menanyakan apakah pemilih kita yang terdata di TPS atau di kampung tersebut sudah ada yang pindah ke lokasi relokasi sementara. Nah, memang informasi tersebut dan data-datanya belum didapatkan oleh teman-teman PPK Kecamatan Galang. Oleh sebab itu kami juga merencanakan ke depan dalam waktu dekat kami ingin mengkoordinasikan data-data tersebut kepada stakeholder terkait ya, khususnya mungkin BP Batam dan pemerintah Kota Batam melalui Kecamatan Galang lah mungkin gitu. Nah, data tersebut ya kemudian kami laporkan ke KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk kemudian disampaikan kepada KPU RI sebagai informasi awal agar pendekatan ataupun kebijakan yang akan diambil oleh KPU Kota Batam tentunya sepengetahuan pimpinan kami di pusat. Begitu. Nah, sekali lagi data-data yang kami sampaikan tadi itu merupakan temuan ya. Temuan atau hasil penggalangan informasi yang dilakukan oleh teman-teman PPK di Kecamatan Galang, berikut juga kami di kota, dan itu masih akan kami konfirmasi kepada BP Batam maupun Pemko Batam melalui Kecamatan Galang nantinya. Nah, kalau kita perhatikan ya pada waktu 10 Oktober itu kan kami mengetahui dari rilis media ya termasuk Tribun bahwa sudah total 40 KK waktu itu yang sudah pindah ke lokasi relokasi sementara. Per hari ini mungkin sudah 52 KK 53 kalau nggak 53 ya. Per Rabu pekan lalu, Bang. Rabu pekan lalu ya. Oh gitu. Nah, ini kan juga kami belum mengetahui bahwa masyarakat kita yang sudah pindah ke relokasi sementara ini apakah terpusat tinggalnya di relokasi sementara atau menyebar. Kalau dari informasi yang didapatkan dari berbagai rilis, memang ada yang di ruko ya, ada di perumahan yang disediakan oleh pemerintah. Ada juga yang memang mencari tempat sewa sendiri begitu ya. Nah, jadi ini akan kami koordinasikan lebih detail sebab akan memiliki dampak terhadap pelayanan kami nanti kepada masyarakat terkait penyaluran hak pilihnya. Begitu, Bang. Baik, Bang Adri.